Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran IPS untuk anak-anak kelas 8A dan 8B, masih dengan metode video ya. Masih dengan metode video ya. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa semoga nanti diberi kemudahan. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Buka modul kalian. Sudah punya modul terbaru kan ya? Belum modul terbaru ya. Kemarin yang sudah terlanjur pinjam nggak apa-apa ya. Nggak apa, materinya tidak jauh beda ya. Ya, buka modulnya, yaitu adalah interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Ya, interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kita ulas lagi ya. Kita ulas lagi. Dalam interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, ada berapa negara ASEAN kemarin? Ada 11 ya, ada 11. Itu kemarin tentunya siapa tadi yakin sudah kalian catat 11 negara itu mana saja. Ya. Dan tentunya 11 negara itu kalian juga harus wajib hukumnya menghafal nama ibu kotanya. Ya. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta ya. Ibu kota Malaysia apa? Kalau nggak tahu awas pokoknya ya. 11 itu wajib dihafalkan ya. Nama ibu kotanya. Ya. Ada unsur geografis negara-negara ASEAN. Ada di dalam unsur geografis dan kependudukan di kawasan Asia Tenggara, pasti kita akan membahas letak batas Asia Tenggara. Ada kita membahas kondisi fisik kawasan Asia Tenggara, kemarin sudah kita ulas sedikit. Ada keadaan penduduk Asia Tenggara, ini yang perlu kita bahas lagi. Ada bentuk pemerintahan kawasan Asia Tenggara. Ada kegiatan ekonomi kawasan Asia Tenggara, ada kerjasama regional, ya, ada kerjasama regional dan lain sebagainya. Kalau kemarin, kalau letak, Pak Ten sudah yakin, kalian hafal. Letak itu ada letak geografis, ada letak astronomis. Kalian sudah yakin, Pak Ten yakin kalian hafal di luar kepala lah. Ya, yakin itu. Ada kondisi fisik kawasan Asia Tenggara. Kondisi fisik itu ya ada sumber daya alamnya apa, ada cuacanya apa, iklimnya apa. Itu adalah kondisi fisik. Nah, sekarang yang harus kita bahas adalah keadaan penduduk kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ya, itu ada 11 negara yang dikenal dengan ASEAN. Yang dikenal dengan apa? ASEAN. Apa itu ASEAN? Di buku ada. Di buku ada. Panjangan ASEAN di buku ada ya. Jangan sampai nggak tahu. Pak nggak tahu ya. Sampai nggak tahu, pokoknya ya awas pokoknya sampai nggak tahu. Masa kepanjangan ASEAN aja kalian nggak tahu. Dulu kalau nggak salah di MI atau SD ada ya. Keadaan penduduk mayoritas, keadaan penduduk di kawasan ASEAN yaitu adalah penduduknya apa? Nah, penduduknya adalah suku. Ada suku Melayu. Kita ini ada suku Melayu, Mas. Kita orang Indonesia, Malaysia, Singapura itu adalah suku Melayu. Ya, suku Melayu. Bahasanya tidak jauh berbeda. Ya. Kalau Malaysia seperti itu. Kalau Indonesia seperti kita ini. Ya, Singapura. Ada suku bangsa Negrito itu di Filipina. Di buku ada, lihat ya. Ada suku bangsa Thai, ada di Thailand. Ada penduduk pendatang lainnya, yaitu ada yang dari Cina, India, Eropa, Arab. Mereka pendatang melalui apa? Jalur perdagangan ya. Melalui jalur perdagangan. Orang dari sana dagang ke daerah kita. Dulu kita masih Nusantara namanya. Masih Nusantara, masih zaman kerajaan, mereka datang ke sini. Maka dari itu, orang-orang seperti kita ini ada yang kadang putih, kadang-kadang ada yang pesek, kadang-kadang ada yang hidungnya mancung, kadang-kadang ada yang tinggi besar,
Kalau putih bisa jadi dulu nenek moyangnya adalah orang Cina. Ada yang hitam tinggi besar hidungnya mancung bisa jadi keturunan Cina. Ada yang putih tinggi hidungnya mancung gak kebuli-bulian seperti itu bisa jadi keturunan Eropa. Ada yang mirip orang-orang Arab, ya, ada yang mirip orang-orang Arab, ya, itu berarti bisa jadi nenek moyangnya adalah orang Arab dulunya, ya, dulu sekali. Kapan itu ya nggak tahu waktunya, ya, dulu sekali pasti ada, ya. Bentuk pemerintahan kawasan Asia Tenggara. Bentuk kawasan, bentuk apa? Bentuk pemerintahan kawasan Asia Tenggara ada yang republik. Seperti kita ini, Indonesia adalah republik. Ada yang kerajaan, ya, ada yang kesultanan. Kesultanan itu mana? Brunei Darussalam. Ada yang kerajaan. Kerajaan mana? Malaysia, ya. Ada yang kegiatan ekonomi, yang 5 itu kegiatan ekonomi kawasan Asia Tenggara. Yang dimaksud kegiatan ekonomi adalah aktivitas penduduk kawasan Asia Tenggara itu apa aja? Mayoritas adalah petani, agraris, yaitu pertanian. Ada yang nelayan, itu mayoritasnya. Ada yang pedagang, ya. Ada yang ekspor impor, itu berarti industri. Kalau ekspor impor kalau di kawasan Asia Tenggara itu mayoritas ada di Singapura, ya, ada di Singapura. Kalau di Indonesia itu mayoritas agraris, pertanian. Ada di Vietnam juga agraris, ya, dan lain sebagainya. Ada kerjasama regional, ya. Ada latar belakangnya, ya. Kerjasama regional itu adalah kerjasama antar negara. Ada bilateral, ada multilateral. Ada kerjasama bilateral, ada kerjasama multilateral. Yang dinamakan kerjasama bilateral adalah hanya 2 negara, contoh Indonesia dan Singapura saja, itu dinamakan kerjasama bilateral. Ada kerjasama multilateral, itu berarti lebih dari 2 negara. Seperti ASEAN ini, itu dinamakan kerjasama multilateral, lebih dari 2 negara, ya. Latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN itu bisa kalian baca, ya. Latar belakangnya bisa kalian baca, ya. Ada tujuannya, itu bisa kalian baca, ya. Nantinya Pak Den akan menerangkan secara garis besarnya saja, ya, garis besarnya. Kenapa kok ada kerjasama negara-negara itu? Pasti ada tujuannya. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Sebabnya apa? Tujuannya apa? Kerjasama itu digunakan untuk apa? Saling mengisi. Kerjasama tujuannya apa? Saling mengisi, saling membantu. Itu tujuan dari kerjasama, ya. Saling mengisi, saling membantu. Contohnya, ya, di Indonesia terjadi bencana, ya. Kerjasamalah, ada salah satu negara, misalnya Singapura, membantu Indonesia. Itu kan juga kerjasama. Kerjasama apa? Dalam hal sosial, membantu sosial. Karena di sini ada bencana, dibantu dari Singapura. Itu kerjasama sosial. Ada kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi itu berarti apa? Kerjasama dalam hal perdagangan, ekspor, impor. Tidak mungkin barang dalam negeri kalau banyak tidak mungkin ditimbun sendiri. Pasti akan basi. Pasti akan dikirim ke negara-negara lain. Atau sebaliknya, kalau barang di dalam negeri habis atau kurang, itu pasti akan mengambil barang luar negeri. Dinamakan impor.
Kalau dari dalam keluar dinamakan ekspor. Kalau dari luar ke dalam dinamakan impor. Itu ya. Mohon lebihnya Pak Teh minta maaf. Tugas yang kemarin silahkan dikumpulkan ya. Silahkan dikumpulkan untuk tugas yang kemarin. Untuk tugas yang sekarang biar kalian sedikit membaca ya. Biar kalian sedikit membaca. Tolong halaman 22 itu pilihan ganda dikerjakan ya. Pilihan ganda dikerjakan di lembaran saja. Ya, pilihan ganda dikerjakan di lembaran. Untuk tugas yang kemarin silahkan dikumpulkan di Bapak Ibu guru yang piket atau yang jaga hari ini ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.